Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas struktur beton, balok, dan plat. Dengan anggota, saya sendiri, Pramudia Aditya Anantatur, Laksono, Julian Tarik Arkan, dan Rafanda Sahrul Ramadhani. Yang pertama, konsep keamanan dalam perancangan struktur beton bertulang. Ketentuan perencanaan, yang pertama faktor beban. Faktor beban dipergunakan untuk memastikan tingkat keamanan yang mencukupi jika muncul peningkatan beban layan dari nilai beban yang diperhitungkan dalam perencanaan. Faktor beban juga dimaksudkan untuk menghindari besarnya defleksi secara berlebihan. Besarnya faktor beban bervariasi sesuai dengan jenis beban yang bekerja. Semakin tinggi tingkat kepastian hitungan nilai beban yang bekerja, maka akan semakin kecil faktor beban yang diberikan. Misalnya beban mati memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dari beban hidup. Dengan demikian, nilai faktor beban mati akan lebih kecil dari faktor beban hidup. Berdasarkan beban-beban tersebut, maka struktur beton harus memenuhi kuat perlu, mampu memikul semua kombinasi pembebanan di bawah ini. Tabel 5.31, kombinasi beban. D adalah beban mati akibat berat konstruksi, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap. L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejutan, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. LR adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. R adalah beban hujan, tidak termasuk akibat genangan air. W adalah beban angin, E adalah beban gempa. Selanjutnya, kuat tekan perlu, MU. Kekuatan minimal elemen struktur yang harus dapat dipenuhi dalam proses perencanaan, dihitung berdasarkan hasil kombinasi beban dan gaya terfaktor yang terbesar, sesuai dengan ketentuan tata cara perencanaan SNI 2847/2019. Faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan dimasukkan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan pada asumsi-asumsi perhitungan. Kemungkinan kurangnya homogenitas kekuatan material, proses pengerjaan, dan dimensi. Masing-masing faktor di atas bisa saja masih dalam toleransi yang diperkenankan, namun secara akumulatif dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampang. Kekuatan nominal atau kekuatan ideal adalah kapasitas kekuatan elemen struktur yang dihitung dalam proses perencanaan, di mana diasumsikan semua persamaan yang digunakan telah terbukti benar dalam kerangka keilmuan. Semua material yang digunakan memenuhi mutu yang dipersyaratkan, dan ukuran terpasang tepat sesuai gambar rencana. Kekuatan rencana merupakan kekuatan struktur yang boleh diperhitungkan dalam perencanaan untuk menahan beban yang bekerja. Kuat rencana dihitung dengan mengalihkan kekuatan nominal dengan faktor reduksi kekuatan. Sebagai antisipasi kemungkinan adanya simpangan antara kenyataan terpasang dengan asumsi dalam perencanaan. Kekuatan rencana minimal yang disebut juga sebagai kekuatan nominal perlu dapat dihitung dengan membagi kuat perlu dengan faktor reduksi kekuatan. Sesuai dengan SNI 03-2847/2019, menetapkan besarnya faktor reduksi kekuatan ditentukan oleh jenis beban yang ditanggung oleh elemen struktur yang bersangkutan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 21.2.1 faktor reduksi kekuatan. Gaya yang digunakan dalam perencanaan tulangan. Dalam analisis rinci, perlu dipertimbangkan distribusi beban, kondisi batas, serta karakteristik material yang digunakan. Perancangan tulangan bertujuan untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur balok portal dalam menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Momen, gaya yang menciptakan momen torsi pada balok. Fungsinya untuk menentukan besarnya tulangan lentur yang diperlukan untuk menahan momen torsi pada balok. Shear atau V, gaya geser yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu panjang balok. Fungsinya untuk menentukan kekuatan dan jumlah tulangan geser yang diperlukan untuk mencegah kegagalan struktur akibat gaya geser. Gaya aksial atau N, gaya yang bekerja sepanjang sumbu panjang balok. Fungsinya untuk menentukan dimensi dan jumlah tulangan aksial yang diperlukan untuk menanggung gaya aksial dan mencegah instabilitas struktural. Pedoman umum dalam menentukan
Primarily dimensi balok portal. Grid builder. Perlu diingat bahwa langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada standar perencanaan yang digunakan dan karakteristik proyek. Rujukan langsung ke standar dan pedoman setempat adalah kunci dalam mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan praktik terkini dalam perencanaan struktur. Identifikasi beban. Tentukan beban-beban yang akan diterima oleh balok portal, termasuk beban mati, beban hidup, dan beban lainnya sesuai kebutuhan proyek. Pilih kriteria desain. Tentukan kriteria desain seperti batas tegangan, defleksi, dan faktor keamanan yang akan digunakan dalam perancangan. Referensi standar perencanaan. Gaya yang bekerja sepanjang sumbu panjang balok, fungsinya untuk menentukan dimensi dan jumlah tulangan aksial yang diperlukan untuk menanggung gaya aksial dan mencegah instabilitas struktural. Analisa struktur awal. Lakukan analisis struktur awal menggunakan perangkat lunak rekayasa struktur untuk mendapatkan pemahaman awal tentang gaya-gaya yang bekerja pada momen-momen pada balok portal. Preliminary dimensi. Gunakan rumus untuk atau tabel yang disediakan dalam standar perencanaan untuk menentukan preliminary dimensi balok termasuk lebar, tinggi, dan tebalnya. Perhitungan tulangan. Hitung tulangan lentur dan geser yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan struktural. Perhitungan ini melibatkan momen inersia, modulus elastisitas, dan kapasitas lentur dan geser material. Verifikasi kriteria desain. Verifikasi bahwa preliminary dimensi yang dipilih memenuhi kriteria desain yang telah ditetapkan, termasuk batas tegangan dan defleksi. Dokumentasi hasil. Dokumentasikan hasil perancangan termasuk preliminary dimensi, perhitungan tulangan, dan asumsi-asumsi yang digunakan.